Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, mahasiswi Stikes Mitra Reusada Jakarta, Prodi Sarjana Kebidanan semester 7. Di sini kami akan menjelaskan mengenai miom, kista, dan kanker ovarium. Perkenalkan, nama saya Ananda Rizky Sari. Nama saya Isti Aisyah. Nama saya Yunalda Salim. Selamat datang. Yang pertama kita akan membahas miom. Jadi, miom adalah tumor jinak yang tumbuh di otot polos dinding rahim atau miometrium. Tumor ini tidak bersifat kanker dan umumnya berkembang selama masa reproduksi wanita akibat pengaruh hormon estrogen. Epidemiologi miom. Miom adalah kondisi yang umum terjadi dialami oleh sekitar 2-40% wanita usia reproduksi, terutama pada usia 30-50 tahun. Risiko miom ini lebih tinggi pada wanita dengan riwayat keluarga, obesitas, atau paparan estrogen yang berlebihan. Selanjutnya adalah manifestasi klinis atau gejala miom. Nah, gejala miom ini berbeda-beda tergantung ukuran dan lokasinya. Tetapi umumnya itu seperti menstruasi yang berlebihan atau lama, lalu nyeri di panggung atau punggung bawah, sering buang air kecil karena tekanan pada kandung kemih, dan kesulitan hamil atau infertilitas. Baik, bagaimana untuk cara mendiagnosis miom? Jadi, untuk cara mendiagnosis miom itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik panggul dan beberapa tes tambahan. Seperti yang pertama itu USG transvaginal. Itu digunakan untuk mengetahui ukuran dan lokasi miom. Kemudian MRI itu dilakukan jika dibutuhkan gambar yang lebih jelas dan detail mengenai miom. Kemudian dokter melakukan tes darah untuk mengecek apakah ada anemia akibat perdarahan berlebihan pada miom. Apa aja sih risiko miom? Miom dapat menimbulkan berbagai risiko, tergantung pada ukuran, jumlah, dan lokasinya. Yang pertama yaitu perdarahan yang berlebihan, di mana menstruasi yang berat dapat menimbulkan atau menyebabkan anemia. Kemudian yang kedua yaitu nyeri kronis, yang dimana nyeri kronis ini yaitu seperti nyeri di panggul atau di punggung akibat miom besar. Kemudian yang ketiga yaitu ada gangguan kehamilan, yaitu sulit hamil, keguguran, atau komplikasi lainnya seperti kelahiran prematur. Kemudian yang keempat yaitu tekanan pada organ, di mana miom yang sudah tumbuh besar dapat menekan kandung kemih seperti sering buang air kecil atau ususnya sembelit. Kemudian yang kelima yaitu operasi. Jadi miom yang sudah parah atau yaitu mungkin perlu diangkat melalui operasi. Yang selanjutnya adalah komplikasi miom, di mana miom itu dapat menyebabkan beberapa komplikasi seperti anemia. Mengapa terjadinya anemia? Karena mengakibatkan perdarahan menstruasi yang berlebihan dan juga berkepanjangan. Lalu komplikasi yang kedua yaitu menyebabkan kemandulan, di mana miom itu dapat mengganggu proses pembuahan atau implantansi dari si embrio itu. Lalu komplikasi ketiga adalah masalah kehamilan. Miom dapat menyebabkan keguguran, kelahiran prematur, ataupun posisi janin yang tidak normal. Lalu komplikasi yang keempat ada gangguan organ sekitar. Miom itu dapat berkembang dengan besar dan juga dapat menekan kandung kemih ataupun usus yang menyebabkan gangguan buang air kecil atau sembelit kronis. Lalu komplikasi yang kelima ada nyeri yang parah, terutama jika miom ini mengalami degenerasi. Nah, untuk penanganannya yang segera itu sangat penting untuk mencegah komplikasi ini jika memburuk. Bagaimana pencegahan miom? Jadi untuk pencegahan miom yang pertama itu menjaga berat badan secara ideal untuk mengurangi resiko miom. Kemudian olahraga secara teratur untuk membantu menyeimbangkan hormon. Kemudian diet sehat yaitu mengonsumsi makanan bergizi dan kaya akan serat. Kemudian hindari estrogen yang berlebih, yaitu kurangi paparan estrogen dari makanan atau obat. Kemudian yang kelima itu pemeriksaan rutin atau dengan cara deteksi dini miom, pemeriksaan secara berkala. Bagaimana penanganan miom? Penanganan miom biasanya biasanya menggunakan obat-obatan. Nah, ini tuh untuk mengurangi gejala seperti nyeri dan perdarahan. Kemudian yang kedua yaitu ada miomektomi, yaitu pembedahan untuk mengangkat miom dan menjaga kesuburan.
Kemudian yang ketiga itu ada histerektomi, yaitu pengangkatan rahim, biasanya digunakan untuk miom besar atau jika tidak ingin hamil. Kemudian yang keempat yaitu ada embolisasi arteri uterus, itu menyumbat pembuluh darah ke miom dan membuat miom tersebut menjadi kecil. Kemudian yang kelima yaitu ada perawatan hormon, yaitu menggunakan kontrasepsi atau terapi hormon untuk mengatur perdarahan. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang kista. Kantong yang berisi cairan yang tumbuh di dalam atau di permukaan ovarium, biasanya bersifat jinak, tidak berbahaya dan sering hilang sendiri tanpa adanya gejala. Bahwa kista ovarium ini ditemukan pada sekitar 20% wanita usia reproduksi, di mana usia ini sekitar 20 sampai dengan 35 tahun. Dan pada wanita setelah menopause atau pasca menopause ini lebih rendah, sekitar 18% dan lebih sering terjadi pada wanita usia 15 sampai dengan 45 tahun. Dan sebagian besar kista ovarium ini bersifat jinak, hanya sekitar 1% kista ovarium pada wanita pramenopause. Pertama dari gejala umumnya. Jadi gejala umumnya itu ada 3. Yang pertama itu yang dirasakan nyeri di perut bawah atau bagian panggul. Kemudian perut terasa penuh atau kembung dan adanya pembekakan di perut. Kemudian ada gejala lain yaitu seperti nyeri haid atau nyeri saat berhubungan seksual, kemudian haid yang tidak teratur, kemudian sulit buang air kecil atau buang air besar jika kista menekan organ di sekitar bagian perut. Yang pertama itu kita melakukan wawancara atau melakukan anamnesa dengan menanyakan gejala seperti nyeri panggul dan gangguan menstruasi serta mengevaluasi riwayat kesehatan dan siklus menstruasinya. Kemudian yang kedua yaitu pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini yaitu melakukan pemeriksaan panggul untuk mendeteksi adanya benjolan di area ovarium. Kemudian yang ketiga yaitu pemeriksaan penunjang. Nah, di pemeriksaan penunjang ini ada USG, yaitu untuk memastikan ukuran, bentuk, lokasi, dan isi kistanya. Kemudian tes darah, yaitu untuk mengecek kadar CA125 untuk menilai resiko kista ganas seperti pecahnya kista. Nah, pecahnya kista ini dapat menyebabkan nyeri hebat dan juga perdarahan di dalam perut. Lalu komplikasi yang kedua, terjadinya infeksi pada kista. Di sini si kista itu dapat menyebabkan abses dan juga sangat nyeri. Dan yang ketiga pastinya terjadinya perdarahan, di mana perdarahan ini dapat menyebabkannya itu di dalam perut. Lalu komplikasi selanjutnya yang keempat adalah tekanan pada organ sekitar. Karena organ ini saling berhubungan satu sama lain, dia itu dapat menekan kandung kemih ataupun usus yang menyebabkan sulit buang air kecil ataupun buang air besar. Yang pertama seperti cukup tidur. Ini sangat penting karena dengan cukup tidur dapat membantu menjaga keseimbangan hormon. Lalu untuk pencegahan yang kedua yaitu hindari alkohol dan juga rokok, di mana kedua hal ini dapat merusak metabolisme dan juga kesehatan reproduksi. Makanya harus menghindari alkohol dan juga rokok. Lalu pencegahan yang ketiga ada kelola stres. Jadi kalau misalkan kita stres secara berlebihan dapat mengganggu keseimbangan hormon. Dan pencegahan yang terakhir yaitu pastinya harus menjaga pola olahraga dan juga pola makan yang sehat. Salah satunya hanya memantau rutin saja jika kista itu masih kecil dan tidak menimbulkan gejala. Namun jika kista itu membesar, dapat dilakukan tindakan operasi pengangkatan kista. Mari kita mengenal kanker ovarium. Kanker ovarium ini adalah jenis kanker yang berkembang di ovarium, di mana ovarium ini merupakan organ untuk mereproduksi dan menghasilkan sel telur pada wanita. Menyebabkan kematian nomor 2 di dunia, sekitar 9,6 juta kematian per tahunnya. Kemudian mayoritas penderita kanker ini terdiagnosis pada usia 40 sampai
sampai 60 tahun dengan sekitar 62% dari total kasusnya. Dari gejala umumnya itu seperti nyeri panggul atau perut, kemudian perut terasa kembung, kemudian perubahan pada buang air kecil, dan perubahan dari pola menstruasi. Kemudian dari gejala lainnya itu penurunan berat badan yang tidak jelas, kemudian kelelahan dan terjadi mual muntah. Kali didiagnosis melalui pemeriksaan fisik, tes pencitraan, dan juga biopsi. Di dalam kanker ovarium ini bisa dilakukan pemeriksaan USG, tes darah CA125, lalu pemeriksaan panggul, laparoskopi, dan juga melakukan biopsi. Kelelahan ekstrim akibat penyakit dan pengobatan. Kemudian yang kedua yaitu ada mual muntah serta efek samping dari alat kontrasepsi. Kemudian yang ketiga ada asites yaitu penumpukan cairan di rongga perut dan kesulitan bernafas. Kemudian yang keempat itu masalah pencernaan seperti sembelit atau obstruksi usus. Penggunaan pil KB yaitu penggunaan alat kontrasepsi hormonal dapat menurunkan resiko. Kemudian yang kedua yaitu menyusui dan melahirkan berhubungan dengan resiko yang lebih rendah. Kemudian yang ketiga yaitu menjaga berat badan ideal dan mempertahankan berat badan sehat melalui pola makan yang seimbang dan olahraga teratur. Dengan cara pembedahan di mana ovarium yang terkena kanker serta jaringan di sekitarnya itu diangkat. Kemudian yang kedua itu dengan cara kemoterapi untuk membunuh sel kanker yang mungkin tersisa. Kemudian yang ketiga itu terapi hormon yaitu untuk menghambat pertumbuhan sel kanker yang ada. Kemudian yang keempat itu dengan cara radioterapi untuk membunuh sel kanker yang mungkin tersisa pasca operasi. Konsultasi awal dengan dokter spesialis kebidanan dan kandungan untuk pemeriksaan awal termasuk anamnesis dan pemeriksaan fisik. Kemudian yang kedua yaitu diagnosis. Jika dicurigai kanker ovarium, pasien dirujuk ke spesialis onkologi ginekologi untuk diagnosis lebih lanjut melalui tes pencitraan seperti USG, CT scan, dan tes darah yang disebut dengan tes darah CA125. Kemudian yang ketiga itu kolaborasi dengan tim medis yaitu yang terdiri dari dokter spesialis bedah onkologis dan perawat bekerja sama untuk merencanakan pengobatan yang sesuai berdasarkan hasil diagnosis. Sekian video pembahasan tentang miom, kista, Dan kanker ovarium dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum